Pemirsa, pasca kelulusan P3K tahap 2, pemerintah kabupaten masih kekurangan pegawai karena kuota P3K tahap 2 tidak terpenuhi. Sehingga pemerintah melalui BKPSDM akan mengusulkan 1.745 P3K paruh waktu. Namun hingga saat ini masih menunggu juknis dan aturan yang berlaku. Di seluruh Indonesia, baik di provinsi maupun daerah, tidak boleh kembali menerima tenaga honorer baru. Ini dilakukan guna adanya pengangkatan maupun tes secara langsung untuk menjadi P3K. Terkait hal ini, pemerintah kabupaten turut serta mendukung dan mengikuti aturan dari pemerintah pusat, terkhusus tidak adanya penerimaan tenaga honorer di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Yang mana di Tanja Barat sejak beberapa tahun terakhir tenaga honorer naik status menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Namun ini dilakukan melalui proses panjang, salah satunya melengkapi berkas serta mengikuti tes CAT atau ujian CAT. Ini sesuai dengan formasi yang dilamar. Bahkan di Tanja Barat sendiri yang menjadi fokus dalam hal formasi yakni masih didominasi tenaga kesehatan, guru dan tenaga teknis. Dalam kesempatan ini, Kabid PSIK BKPSDM Tanja Barat Rahma menyebutkan untuk sejauh ini, data yang ujian P3K baik tahap 1 dan tahap 2 pada tahun anggaran 2024 ini, terdapat ribuan yang L dinyatakan tidak lulus. Namun terdata yang diusulkan untuk P3K paruh waktu ini sebanyak 1.745. Ini rata-rata masuk ke dalam database BKN. Jikapun nantinya P3K paruh waktu disetujui, maka akan segera diumumkan secara langsung maupun di website BKPSDM Tanja Barat. Untuk pengusulan paruh waktu, P3K paruh waktu, ini kan kita masih menunggu petunjuk teknisnya seperti apa, gitu kan? Apakah diusulkannya berdasarkan jabatan-jabatan yang mereka pilih waktu seleksi atau ada jabatan yang disesuaikan dengan Kemenpan 16 tadi. Nah, untuk jumlah dari yang kita akan usulkan gitu kan, kita mengambil dari hasil pengolahan nilai BKN dari pengumuman kelulusan itu ada istilahnya R3, R3T dan R3B. Jadi kan yang dimaksud dengan R3 ini tadi ialah tenaga non ASN yang terdata dalam database. Nah, itu tadi kurang lebih kalau kami hasil rekap kami mudah-mudahan tidak bergeser. Ini sebanyak 1.745, terdiri dari R3 itu sebanyak 1.459, R3T 220 dan R3B 65 orang. Kami kan sudah sampaikan di website itu, kalau untuk pemberkasan seperti biasa mereka buka lagi di website apa-apa saja untuk pemberkasan yang mereka harus siapkan gitu kan, ada sudah kita sampaikan melalui pengumuman itu. Ini kan menyampai di poin 4 itu peserta menyatakan lulus untuk segera menyampaikan kelengkapan berkas melalui laman linknya sudah disiapkan di pengumuman. Itu untuk pengajuan NIP-nya Bu ya? Itu kita ajukan NI, nomor induk P3K. Lebih lanjut, Rahma menambahkan jika pun terdapat P3K paruh waktu, maka pihaknya tetap memfokuskan formasi yang ada, yakni formasi kesehatan, guru, dan formasi teknis. Sebab kebutuhan 3 formasi tersebut selalu dibutuhkan. Selain itu, hingga saat ini P3K yang telah dinyatakan lulus P3K tahap 2, yakni proses saat ini tengah melengkapi berkas guna memproses NI P3K tersebut. Surya Kurniawan, JEK TV melaporkan.